Hai, sahabat pencinta catur, selamat datang di Jari Pelawi Chess. Kali ini pertandingan legendaris Peteris Campenus melawan Mikhail Tal. Teman-teman, setelah saya amati pergerakan setiap langkah yang dilakukan oleh Mikhail Tal ataupun pengorbanan yang dilakukannya baik kuda maupun gajah ataupun sekaligus menteri adalah memiliki dampak yang sangat berarti teman-teman. Bisa saja kematian atas raja lawannya ataupun menang posisi. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi, kalian harus simak setiap pertandingan yang saya berikan. Langsung saja, Mikhail Tal warna putih dan Peteris warna hitam. Mikhail Tal memulai dengan pion E 2 langkah dan Peteris membalas dengan pion E 2 langkah juga. Jadi, terbilang di sini pion center sama-sama dinaikkan 2 langkah ya teman-teman. Lalu kuda ke F3 dan Peteris membalas kuda ke C6. Pembukaan ini disebut dengan pembukaan Ruy Lopez. Jadi teman-teman harus mempelajari setiap pembukaan agar langkah saat bertanding bisa tahu ya teman-teman, tidak ngasal. Dan kali ini Mikhail Tal rokade pendek. Gajahnya telah mengepin posisi kuda ya. Dan Peteris memakan pion dengan kuda. Mikhail Tal tidak memakan kembali pion yang ada di E5, melainkan mengancamnya dengan pion. Lalu Peteris persiapan untuk rokade pendek, dan kali ini Tal memakan pion E dengan pion D. Lalu Peteris melakukan rokade pendek. Setelah rokade pendek, Tal melakukan menteri ke E2, mengosongkan jalur D ya teman-teman, agar petak D1 bisa diduduki oleh benteng. Dan setelah kuda ke C5, seperti yang saya katakan tadi, benteng langsung menduduki posisi jalur D. Dan menteri hitam bergeser ke E8, lalu kuda dinaikkan ke C3, dan gajah dipukul mundur ya oleh Peteris. Tal tidak punya banyak pilihan. Gajah mundur ke C4, dan lagi-lagi Peteris merasa kondisi kedudukan gajah tidak aman ya. Tapi ancaman itu membuat Tal semakin nyaman ya, karena posisi gajah tidak ada yang bisa mengancam dalam beberapa waktu langkah ke depan. Dan kali ini benteng bergeser ke B8, Tal menaikkan pion A 1 langkah, dan Peteris mengajak pertukaran pion. Lalu Tal mengabaikan pertukaran itu ya teman-teman, lebih mengamankan posisi kuda untuk mengambil posisi jalur serangan dari sayap raja. Dan kali ini kuda menutup pergerakan gajah. Sebenarnya Tal sini mempunyai pilihan untuk memakan gajah yang ada di C atau yang ada di E. Hal itu tidak membuat Tal untuk terburu-buru ya teman-teman, karena dia persiapan untuk serangan raja, dan pemikiran Tal memang sepertinya tidak ada untuk laga perwira ataupun hal-hal untuk menukar perwira. Dia lebih perspektif untuk serangan ke sayap raja. Dan apabila hal untuk berkorban itu mendapatkan posisi yang baik, maka dia akan melakukannya. Teman-teman bisa juga mengambil pelajaran dari setiap langkah yang dilakukan oleh Mikhail Tal. Dan kali ini kuda pukul pion, dan hal itu dibuat sengaja ya oleh Tal agar menduduki posisi jalur E bisa kosong ya teman-teman. Dan posisinya sekarang kuda terancam oleh pion F naik 2 langkah. Dan sementara waktu Peteris mengabaikan itu, lebih mengambil posisi skak ya. Gajah ke C5 dan raja bergeser ke H1, karena posisi skak ini sekaligus menduduki posisi gajah yang tempat strategis. Dan kuda ditarik lagi ke F7 untuk menjaga open skak dari posisi gajah mengepin kuda ya. Dan kali ini Peteris mengajak pertukaran menteri teman-teman. Hal itu tentu saja Tal menghindarinya, lebih mengambil posisi jalur yang tepat, berada di C4. Lalu melihat kondisi ini, Peteris berusaha untuk melakukan manuver ya teman-teman. Benteng ke B5, sekaligus menjaga posisi gajah. Lalu kondisi ini Tal langsung menukar gajah dengan kuda, dan kali ini pion pukul gajah. Oke teman-teman, saatnya kalian berpikir langkah apa yang akan dilakukan oleh Mikhail Tal atau perwira putih
Langkah yang dilakukannya sangat brilian teman-teman. Dengan kata lain, setelah langkah putih, kondisi akan berubah. Jadi teman-teman, kalian berpikir apa yang akan dilakukan oleh Mikael Tal? Baiklah, kita akan menyocokkan jawabannya. Dan ternyata benteng ke E1. Selamat bagi teman-teman yang menjawab hal yang sama. Dan kali ini kondisi menteri diajak bergeser ya teman-teman, untuk menduduki posisi yang tidak strategis. Karena posisi kuda yang ada di F7 itu terancam dengan posisi pin gajah dan menteri. Nah, saatnya lancaran serangan dilakukan oleh Mikael Tal. Kuda dinaikkan ke G6, alibi seolah-olah memberikan pengorbanan ya, kuda. Tapi jangan salah teman-teman, itu bukan pengorbanan, itu racun. Apabila pion pukul kuda, maka gajah akan pukul kuda. Skak. Kalian perhatikan kenapa nggak saya tandain, agar kalian berpikir teman-teman. Apabila pion pukul kuda, maka gajah akan pukul kuda. Skak. Maka gajah akan dipukul oleh benteng. Maka pion akan pukul pion. Jadi benteng tumbang. Maka langkah yang dilakukan oleh Peterson ya seperti ini. Dan ini langkah yang memang sudah harus dilakukan teman-teman. Tidak ada punya banyak pilihan lagi. Kalian juga bisa post videonya. Apa ini tadi kok nggak bisa gini bang, kok nggak bisa gini. Kalian bisa post. Apa yang kalian pikirkan, kalian rencanakan itu. Lihat pergerakan langkah hitam. Jadi semakin banyak kalian berpikir atau post video ini, semakin banyak pengetahuan yang kalian dapat. Kenapa kuda ke situ tidak bisa dimakan? Karena benteng gratis. Nah, ini makanya sebabnya pion dinaikkan agar mengancam posisi menteri. Tetapi Mikael Tal mengabaikan itu, lebih mengantam posisi benteng dengan kuda. Nah, kuda harus dimakan dan kali ini menteri bergeser. Nah, seperti itulah bermain catur teman-teman. Pikirkan dulu langkah yang mau dilakukan, maka hasilnya akan baik. Jangan melangkah dulu baru berpikir. Nah, seperti ini, Mikael Tal menaikkan pion A satu langkah, mengancam posisi benteng. Di sini hitam tidak banyak pilihan, harus bergeser posisinya. Ini permainan tempo namanya teman-teman. Dan manuver itu menggeser benteng ke D1, mengambil posisi jalur menteri. Dan kali ini Peteris juga tidak bisa melakukan serangan kepada putih karena perwira yang dimilikinya sudah sangat terbatas ataupun sangat terkunci teman-teman. Kalian juga bisa lihat pion F itu yang ada di F5 dikawal oleh kuda. Dan kali ini kuda juga mengancam posisi menteri, berharap menteri bisa menduduki posisi yang tidak strategis. Di tempat sekarang ini posisi menteri strategis karena berdekatan dengan raja teman-teman. Maka dari itu strategi yang dilakukan oleh Mikael Tal, walaupun membuang kuda, teman-teman bisa perhatikan dia mengambil posisi jalur skak. Dengan arti dia mau memisahkan posisi menteri dan raja. Teman-teman harus pahami itu. Setiap langkah yang dilakukan oleh Mikael Tal, apa tujuan dia tadi mengorbankan kuda? Ini tujuannya teman-teman, agar dia menjauhkan posisi menteri dan raja. Pada saatnya dengan posisi ini, skak hanya bisa menutup dan menteri turun ke G8. Tidak bisa ditutup dengan apa-apa lagi teman-teman, karena harus ditutup dengan menteri. Benar sekali. Nah, sekaranglah saatnya pemisahan raja dengan menteri tersebut. Benteng pukul gajah, otomatis apa teman-teman? Kalian tahu jawabannya? Benar, harus dimakan. Maka setelah dimakan, posisi skak oleh benteng. Nah, itulah strategi yang dilakukan oleh Mikael Tal. Kalian harus pelajari setiap langkah yang dilakukannya. Jadi dapat ilmu teman-teman. Ini dia pasrah dan bergeser untuk mengambil jalur mati. Walaupun tadi dia ke D6, posisinya masih panjang, tetapi perwira sudah kalah. Jadi di sini posisinya memang udah posisi skak teman-teman. Itulah pelajaran penting dari perjalanan Mikael Tal. Jadikan ilmu untuk kalian bermain dengan teman kalian. Akhir kata, saya mohon agar video ini dikomentari dan support, like, dan subscribe bagi yang belum. Saya akan memberikan video-video legendaris untuk pengetahuan kalian ke depannya. Akhir kata saya ucapkan thanks and God bless.